Saudara Iksan mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu secara umum kondisi di Bali ini sedang seperti apa sih, entah itu di mata hukum atau yang realita kita lihat sekarang. Bali belum PSBB ya? Ya, belum benar. Ya semoga tidak naik ini juga statusnya. Okay. Istilahnya orang yang positif juga tidak bertambah. Jadi penerapan yang dilakukan terutama di Denpasar ya, itu kan sifatnya masih himbauan. Ya, yang saya mendengar yang wajib itu malah masker itu wajib. Yeah. Sedangkan himbauan untuk tidak keluar rumah, ya, jangan keluar rumah, ngoyong cuma, udah bengkung. Nah itu kan masih himbauan. Yes. Jadi kalau himbauan itu orang ya boleh diikuti boleh enggak. Nah itu kembali ke kesadarannya kita masing-masing kan. Jadi karena itu sifatnya himbauan, jadi tidak ada bisa dikatakan sanksi. Nah cuman terkadang mungkin ada kayak di beberapa Banjar dia memberlakukan karena bukan dasarnya himbauan, karena dia tak ingin memutus dan menjaga wilayahnya. Ya istilahnya mereka buat peraturan, oh nggak boleh masuk daerah sini gitu. Oke, itu ya kebebasan Banjar lah ya istilahnya, bukan kebebasan, aturannya Banjar yang harus diikutin oleh masyarakat di situ. Tapi orang melintas mungkin masih bisa, tapi ya mungkin berinteraksi berhenti yang itu pasti akan ditanya-tanya gitu. Yang penting ada keperluannya apa, ya. Jadi himbauan kayak jangan berkumpul, tapi masih ada orang berkumpul. Jadi ini boleh melakukan boleh enggak gitu loh. Ya sebenarnya sih seharusnya kalau mau ini lebih diperketat aja gitu loh dengan ya peraturan daerah mungkin Perda atau Perkot, peraturan wali kota ya, perwali gitu kan misalnya. Jadi itu lebih kuat ya istilahnya kalau menurut saya, walaupun tidak bisa dikategorikan itu adalah dasar hukum, tapi itu adalah dasar hukum yang acuan, bukan dasar hukum ya, maksudnya jadi acuan yang pakem banget gitu loh untuk di semua daerah. Misalnya di Tabanan kan beda sama di Denpasar gitu. Tapi kalau misalnya perwali dikeluarkan tidak boleh seperti ini, oke, itu bisa dijalankan, tapi kan masih banyak yang kita lihat harus dilihat dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang yang ya pokoknya banyak lah, sosial gitu. Jadi kalau misalnya kayak Perda atau perwali ya, kalau dilanggar hukumannya ya sanksi gitu loh, sanksi administratif, baik itu denda maupun kurungan. Beda ya kurungan sanksi administratif sama kurungan pidana ya. Oh beda. Beda. Sama sih tempatnya mungkin di penjara sama gitu, tapi berbeda ya ininya. Oke. Nah, sekarang yang Perda, Perwali, Perbuk itu sudah ada yang mengatur tentang detail tentang itu nggak, kira-kira sepengetahuannya San? Belum ada. Yang detail banget bahwa ya belum ada, karena kalau nggak salah bulan pertengahan Mei ini Denpasar mau ngeluarin PMK. Pembatasan kegiatan masyarakat. Nah ini juga nggak tahu apakah itu perwali, apakah himbauan lagi gitu. Soalnya kata himbauan itu ya bukan abu-abu ya, ya istilahnya nggak mau jelas gitu loh. Yang orang mengimbau. Jadi kembali ke masyarakat, bisa nggak kita disiplin sama himbauan itu gitu loh. Oke, secara hukum himbauan ini berarti kan boleh diikuti dan tidak diikuti, boleh tidak diikuti ya kan? Berarti tidak ada satupun kekuatan hukum yang bisa menghukum seorang ketika melanggar himbauan itu, berarti betul nggak? Seperti itu kira-kira logikanya seperti itu. Tetapi kok ketawa sih? Tetapi sekarang kita tidak sedikit melihat ada sanksi-sanksi kecil di lapangan gitu. Walaupun dalam konteks ini kita bukan berarti kita tidak setuju sanksi itu terjadi gitu. Tetapi perlu kita kritisi untuk kita lebih tahu lebih dalam itu tuh sebenarnya ada dasar hukumnya nggak sih gitu. Nah, kita menuju ke titik itu dulu. Sanksi-sanksi di lapangan yang dilakukan ketika dasarnya adalah himbauan. Nah, itu gimana tuh?
agak takut untuk berkomentar. Karena ini kembali biasanya mungkin saya juga ngalamin waktu itu saya masuk ke satu wilayah. Habis itu dan di situ wajib masker. Wajib masker. Nah, kalau wajib harus. Wajib harus. Wajib harus. Nah, saya bawa mobil nih kan. Masker ya pasti saya taruh di depan. Depan setir di atas dashboard. Karena logikanya saya nyetir, saya pakai masker, sesak gitu kan. Apalagi saya di mobil sendirian, nggak sama orang lain gitu. Pacar juga nggak punya. Sekalian promosi. Jadi saya lepas lah, saya taruh. Kemudian pas waktu saya masuk wilayah itu, tiba-tiba ada pecalang dan ada babinsa juga, ada polisi juga. Habis itu saya dengan pecalangan, wah, dia teriak. Oh, masker, pasti maksudnya masker gitu kan. Saya udah tunjukin masker gitu kan. Kemudian ada babinsa berhenti di depan mobil pas. Tolong pakai maskernya. Oke, dibandingin saya ribut dan segala macam, saya pakai aja. Jalan, ya saya lepas lagi. Itu bukan maksudnya saya melanggar ya. Gitu. Tapi kan logikanya gini, itu saya dalam mobil saya. Yang penting saya udah bawa masker, keluar turun dari mobil saya pasti pakai masker dong gitu loh. Nah, cuma dalam mobil masa iya saya mau bersesak nafas ria dalam mobil kan, walaupun pakai AC kan juga tuh nafas cuma segitu doang gitu kan dalam mobil lagi. Nah itu agak ya gimana ya, maksudnya yang wajib itu aja sudah tidak bisa untuk ini mana yang prioritas, mana yang enggak gitu loh maksudnya. Mana yang jadi kadang-kadang mungkin saya lihat ada juga waktu itu yang disanksi daerah wajib tuh suruh push up. Yes. Ya. Saya lihat di media sosial ada disuruh push up, sanksi disiplin lah mungkin istilahnya ya. Mungkin supaya kapok, supaya dia bawa masker. Boleh-boleh aja, asal tidak ada misalnya fisik pemukulan dan segala macamnya kayak gitu. Itu lari kan ke pidana nanti. Nah, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan himbauan, saya pikir sebenarnya agak susah mengatakan bisa ada sanksi gitu, karena kembali lagi kata himbauan itu ajarkan dan boleh diikuti boleh enggak gitu. Tapi seharusnya memang supaya lebih kuat dasar hukumnya, ada kan Perda atau Perwali yang mengatur gitu loh. Kalau hanya sekedar sifatnya himbauan, kalau ya istilahnya ya kalau bahasa Balinya gabeng ya jatuhnya gitu, karena nggak semua orang manusia di Indonesia ini mau ngikutin peraturan, karena sudah dari dulu itu sering sekali kan bilang peraturan dibuat untuk dilanggar, itu yang salah. Seharusnya peraturan itu dibuat untuk mengatur, untuk supaya kita benar, bukan untuk dilanggar. Nah, kalau masker tadi itu kan ada wajib masker. Kita baca-baca di beberapa daerah wajib masker, ada dipasang semacam umbul-umbul atau spanduk gitu kan. Ini kita lagi-lagi harus ingatkan bahwa ini bukan dalam hal kita tidak sepakat dengan itu gitu. Tetapi kita ingin lebih dalam untuk melihat dari sisi hukumnya gitu. Wajib masker, siapakah yang mewajibkan dan di manakah, apakah bentuk dari kewajiban itu, apakah berupa peraturan misalnya atau apa? Siapa dan apa bentuknya? Oke, wajib masker itu kalau nggak salah itu anjuran dari Menteri Kesehatan ya. Ada bukan. Saya nggak tahu apakah ada di peraturan pemerintah tentang masker ini, nggak terlalu baca. Tapi anjuran yang menurut saya maksudnya seharusnya dalam keadaan saat ini memang harus diikuti gitu. You nggak pakai masker ada kemungkinan kena, karena masker kain kemungkinan kalau nggak salah itu siapa Dokter Tirta bilang 75% itu menghalangi lah gitu. 75% berarti masih ada 25% kita kemungkinan akan kena gitu kan. Ya pakai masker, habis itu punya pasangan yang dia positif COVID, ciuman, kayak masker lagi, 25%-nya di situ gitu. Jadi kalau menurut saya sih anjuran ya gitu, wajib masker. Ya itu menurut saya karena sepertinya anjurannya itu karena ada ketakutan gitu loh. Ya kita lebih baik lah, udahlah ikutilah gitu loh maksudnya.
kalau saat ini ya. Tapi kalau secara dasar hukum ya kembali kalau anjuran, himbauan, kalau itu memang baik ya ikuti, kalau memang menurut Anda tidak ya jangan gitu. Tapi kalau untuk masker sih kalau menurut saya sih anjurannya itu baik banget. Kalau anjuran atau himbauan tetap di rumah saja. Ya kalau kamu tidak punya pekerjaan, habis itu kamu cukup uang, ya cukup makanan, ya udah di rumah aja. Tapi kalau misalnya memang harus ada anak-anak yang harus dihidupi, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya kita tidak bisa mengikuti anjuran dan himbauan kan gitu. Jadi secara hukum itu tidak bisa dikenakan sanksi gitu. Karena saya ada anak dan segala macam. Nah, kembali kalau misalnya nanti keluar misalnya kayak PSBB pelajaran PSBB apa sosial gitu P-nya? Pembatasan sosial berskala besar. Beda ya sama lockdown ya. Kalau negara lain kan lockdown gitu kan, berarti udah nggak ada apa-apa, pemerintah yang ngasih uang, yang ngasih kehidupan ke masyarakat katanya. Tapi kalau misalnya PSBB berarti ya kita nggak boleh beraktivitas. Yang saya lihat sih kalau di Jakarta ya nggak boleh beraktivitas kecuali untuk membeli bahan makanan ke rumah sakit yang seperti itu. Ya saya ini sama kayak lockdown juga sih, lockdown kan juga kayak gitu. Tidak ada pekerjaan. Jadi semi lockdown itu PSBB saya bilang. Nanti kalau ada pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat ya saya bilang nggak beda jauh juga dengan PSBB gitu loh. Nah sekarang bagaimana ininya yang saya lihat itu ke belakangnya tarikannya, bagaimana tentang orang yang di PHK, gimana dia nggak habis itu, bagaimana juga orang yang harus bekerja setiap hari gitu kan. Orang jualan sayur itu kan nggak mungkin dong, dia nggak semuanya punya online. Ya mas sayur di rumah aja, nggak yang beli karena dia aja di rumah. Iya betul, kayak ojol gitu ya. Walaupun menurut saya sih ojol sekarang nasibnya agak lebih baik dibandingin teman-teman yang di PHK. Iya.